disebarluaskan langsung dari Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Bastomi. Tabik pun sehat selalu, amin. Baik, kelas 10 IPA dan IPS. Kali ini kita akan masuk di materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengenai sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Silahkan tonton video ini sampai habis. Apabila ada pertanyaan jangan lupa ya untuk memberikan komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk kelas 10 IPA IPS untuk memberikan absen atau juga mengklik link absen sesuai dengan kelas yang ada di bawah video ini. Kemudian juga menyimak penjelasannya. Apabila kurang paham bisa diulangi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai paham betul. Karena video ini tersedia di YouTube 24 jam, jadi silahkan. Kemudian kerjakan tugas juga di akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah Anda memahami materi ini dengan baik atau tidak. Kemudian jangan lupa beri komentar, ketik nama, kemudian kelas, kemudian juga berikan penjelasan apakah sudah jelas atau belum. Apabila ada pertanyaan juga bisa disampaikan di bawah video ini. Dan informasinya kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Baik rekan siswa kelas 10 IPA dan IPS, sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Saya aja kalau nggak ada komputer kayaknya nggak bisa kerja ini ya. Harus dengan komputer. Komputer rusak, aduh bingung gimana nih caranya agar bisa kembali normal dan bisa bekerja kembali ya. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mengerjakan semua aktivitas kita ya, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Jadi intinya kalau kita belajar komputer itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi jangan sampai ada yang bilang kalau belajar komputer itu sulit, salah ya. Karena kita belajar komputer ini untuk mempermudah pekerjaan kita dan komputer itu sangat gampang untuk dipelajari. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai saat ini kita rasakan. Jadi kalau zaman dulu mungkin komputernya agak sedikit beda dengan sekarang, itu hal yang wajar karena teknologi ini selalu berkembang. Hal ini memang terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya ya. Baik itu orang yang bekerja di bengkel, di rumah sakit, di sekolah, di kantor, di jalan tol pun mereka sudah menggunakan komputer semua ya. Nah, bicara soal sejarah komputer, proses perkembangan dari komputer ini tidak serta-merta canggih. Dan memang sejarahnya sangat panjang sekali ya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk. Nah, ini kalau kita lihat di YouTube atau di Google melihat bentuk-bentuk komputer kok aneh-aneh ya, beda-beda ya. Apalagi zaman dulu komputernya itu masih dalam kondisi yang bentuknya besar, terus kayaknya kok kurang ramping dan lain sebagainya. Kinerjanya hingga komponen yang dipakai pun gak sama antara komputer yang dulu dengan komputer sekarang. Mungkin contohnya saja, kalau komputer zaman dulu tuh mungkin hanya bisa dipakai untuk mengetik, tapi sekarang tidak hanya mengetik tapi bisa untuk mengedit foto, mengedit video dan lain sebagainya. Kalau kita bicara komputer zaman dulu itu memang memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan, bahkan satu gedung ya, jadi sangat besar sekali. Dan berikut ini saya akan rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Silahkan simak video penjelasan ini dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Jangan di skip biar paham betul, dan nanti jangan lupa juga mengerjakan tugas menjawab soal, dan soalnya seputar perkembangan atau sejarah dari komputer itu sendiri. Oke, yang pertama, wah ini kelihatan banget ya, ke warna gambarnya saja sudah hitam putih, berarti ini termasuk komputer yang generasi pertama ya.
Komputer generasi pertama ini masih menggunakan tabung vakum dan dibuat tahun 46 sampai 59 ya. Tahun 1946 adalah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Jadi komponennya itu rata-rata menggunakan tabung vakum. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Sebab komputer tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini merupakan komponen yang memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang disingkat dengan ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi pertama. Untuk komputer generasi pertama ini diciptakan oleh G. Presper Eckert and John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum. Wow, luar biasa. 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Waduh, saya saja tidak bisa membayangkan, apalagi rekan siswa ya. 30 ton sangat besar dan sangat berat sekali. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum ya. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 43. Jadi ada jeda waktu 1 tahun dan selesai dirakit pada tahun 46. Waktunya 3 tahun untuk membuat satu buah komputer ya, program ENIAC ini. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter kubik. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor ya. Wow, luar biasa. Ini banyak sekali nih komponen-komponennya. Jadi kalau kita lihat juga nih di gambarnya ruwet ya. Yang ada bukannya nambah seneng beli komputer ini, tapi yang ada malah bingung gimana cara makainya dan gimana cara meletakkannya. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kilowatt. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin, dan bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta ya, $1 juta. Berarti kalau sekarang kurs rupiah 14 ribuan, berarti tinggal dikalikan aja. $1 juta dikali 14.000 rupiah. Waduh, nggak bisa ngitung, itu nolnya banyak sekali. Namun kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Wajar ya, karena komputer generasi pertama, jadi masih perlu banyak penyempurnaan. Bahkan pengguna harus memakai kartu berlubang atau yang disebut dengan punch card serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa print out. Menggunakan biaya pembuatan fantastis, namun fungsinya sendiri belum maksimal. Dan adapun ciri-ciri komputer generasi pertama, sambil melihat gambarnya ini, yang pertama itu memiliki hardware atau perangkat keras ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Dan yang ketujuh, memiliki kapasitas simpan yang kecil. Yang kedelapan, kinerjanya lambat. Yang kesembilan, memakai konsep store program dan menggunakan magnetic core storage
sebagai memori utama, dan yang ke-10 menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Jadi seperti ini gambarannya untuk komputer jenis pertama yang masih menggunakan tabung vakum yang dibuat tahun 46 sampai dengan 59. Setelah di generasi pertama yang berakhir pada tahun 59, akhirnya teknologi berkembang dan muncullah komputer generasi kedua yang dimulai tahun 59 sampai tahun 65 ya. Pada komputer generasi kedua ini menggunakan transistor, sudah tidak seruwet dengan menggunakan tabung vakum, tapi sekarang di komputer generasi kedua menggunakan transistor. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil juga untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibandingkan menggunakan tabung vakum di generasi yang kedua. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk komputer generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer atau seorang programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Berarti sudah lumayan lebih canggih. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan hingga pemerintahan. Jadi seperti ini gambarnya yang ada di gambar video ya. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry, Wren, dan Straits serta menjadi komputer dengan nama Large. Oke, kita lanjutkan. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom ya. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. Yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Ya, jadi ini adalah gambar komputer generasi kedua yang menggunakan transistor yang berlaku pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, nah dari gambarnya udah kelihatan kayak komputer zaman sekarang ya, atau zaman now. Untuk komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit dan berlangsung dari tahun 1965 sampai 1971. Saya belum lahir ini ya, karena saya lahirnya tahun 76. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICs.
Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan pada komputer generasi ketiga ini, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan ke dalam IC bersama dengan resistor dan juga kapasitor. Pada komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era tahun 64 sampai tahun 1970. Dalam perkembangannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua ini mulai ditinggalkan ya. Adapun ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Yang kedua, software akan lebih meningkat. Yang ketiga, harga kian terjangkau. Yang keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan komputer generasi pertama. Yang ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing atau proses ganda ya. Jadi bisa menggunakan atau juga melakukan proses yang lebih dari satu. Yang kedelapan, komputer sudah menggunakan atau memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang kesembilan, menggunakan penyimpanan luar seperti disk magnetik. Yang ke-10, mampu melakukan komunikasi dengan komputer. Jadi kalau rekan siswa lihat, ini contoh komputer generasi ketiga. Saya dulu juga sempat punya komputer ini, dan waktu itu masih saya pakai untuk mengetik, kemudian untuk membuat cover laporan gitu. Dan komputer ini belum menggunakan disket, belum menggunakan hard disk ya, tapi masih menggunakan disket ya. Kalau zaman dulu disket itu sangat laku keras karena merupakan satu-satunya media penyimpanan eksternal dari komputer. Dan alat untuk menyimpannya di dalam komputer ini namanya disk drive. Oke, generasi ketiga kita tinggalkan. Sekarang kita akan lihat generasi yang keempat. Nah, ini dia. Generasi keempat mikroprosesor ya, kurang R nulisnya, dari tahun 71 sampai dengan sekarang. Yuk kita dengarkan mengenai komputer generasi keempat atau mikroprosesor dari tahun 71 sampai dengan sekarang. Komputer yang kita pakai atau yang sama-sama kita pakai saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang lebih besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM atau IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada komputer generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, graphic user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut dengan CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga saat ini. Dan ciri-ciri komputer generasi keempat adalah yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Bisa diangkat
diangkat gitu ya, atau dilepaskan gitu dan dipasangkan kembali. Yang ketiga, dipasarkan juga dengan sektor perorangan. Jadi setiap orang bisa membeli. Karena kalau zaman dulu komputer itu hanya bisa dibeli oleh kantor atau perusahaan. Yang keempat, ciri yang keempat dari komputer generasi keempat adalah selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Oke. Ini dia komputer generasi keempat ya, yang mungkin yang kita miliki di sekolah juga merupakan generasi keempat. Dan sekarang, wow, kita akan lihat generasi kelima. Seperti apa sih komputer generasi kelima? Komputer yang generasi kelima ini adalah komputer yang canggih ya, karena di dalamnya sudah muncul itu yang namanya kecerdasan buatan atau yang disebut dengan artificial intelligence, dan dimulai dari sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalau nggak ngerti komputer rugi banget ya, makanya kita perlu belajar sejarah dulu. Pada komputer generasi kelima atau artificial intelligence yang dimulai dari sekarang sampai di masa yang akan datang, generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi kelima ini akan memiliki atau mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Jadi kalau kita bayangkan, mungkin nanti kita kalau mau menghidupkan tinggal ngomong aja ya, hidup atau on, begitu. Dan sekarang sudah banyak juga nih peralatan-peralatan elektronik yang juga sudah memiliki kecerdasan buatan atau artificial intelligence, mulai dari kamera video, termasuk pemanas air atau heater, kulkas, magicom, ya, mesin cuci, televisi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri komputer generasi kelima: yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangannya. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang di setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Makanya di komputer generasi kelima ini dia mungkin bisa dikatakan seperti manusia lah, karena dikasih kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke, baik seluruh siswa, demikianlah perkembangan atau sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Mudah-mudahan jelas, dan bagi yang tidak jelas silahkan diulang video ini sekali, 2 kali, 3 kali sampai paham betul. Diinformasikan juga untuk siswa, untuk absensi jangan lupa, karena absensi ini penting. Kemudian simak penjelasan saya tadi dengan dengan seksama. Kemudian putar ulang videonya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali juga boleh, 5 kali juga boleh sampai paham betul. Dan jangan lupa mengerjakan tugas, dan link tugas ada di bawah video ini. Serta jangan lupa memberikan komentar dengan mengetikkan nama dan kelas, serta beritahu saya apakah siswa sudah paham atau belum. Apabila belum dan ada pertanyaan, silahkan diklik di bawah video di kolom komentar ya. Oke, itu saja materi kita di pertemuan yang pertama kali ini untuk kelas 10 IPA dan IPS yang mengambil judul tentang sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Saya Bastomi SPD MPD langsung dari Dusun Patar 17 RW 9 Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Lampung Timur undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Disebarluaskan langsung dari Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production.